Makasih ya yang sudah klik video ini. Kalian udah denger belum cerita soal gadis 16 tahun di Siak yang awalnya pamit beli pulsa doang tapi malah hilang? Kalau udah, gak apa-apa ya denger lagi ceritanya versi aku. Terus buat yang belum, sini deh aku ceritain. Hari itu semua berjalan seperti biasa. Tidak ada hal aneh yang terjadi pada keluarga Ibu Hani Setiani di rumahnya Kampung Paluh, Siak. Ketiga anaknya, Vela, Feby, dan Feni, saling berlomba untuk berdagang di depan rumahnya. Mereka menjual makanan anak-anak layaknya kantin sekolah. Hasil yang tidak seberapa tetap membuat tawa di bibir mereka. Lumayanlah, hasilnya bisa untuk sekedar membeli data internet. Ketiga anak Ibu Ani menjadi yatim setelah 3 tahun lalu ayah mereka meninggal dunia. Untungnya, Ibu Ani mempunyai anak-anak yang sangat riang sehingga pelan-pelan keluarga ini pun seperti bangkit lagi sepeninggal sang ayah. Sampai akhirnya, sore sekitar pukul 5:30 menjelang maghrib, Feby sang anak tengah berpamitan kepada ibunya untuk membeli paket data. Karena saat itu, Feby yang masih berada di bangku SMA kelas 2 memang belajar secara daring. Tanpa kecurigaan apapun, Ibu Ani mengizinkan putrinya itu untuk pergi dengan mengendarai sepeda motor. Tapi ternyata, itulah terakhir kali Ibu Ani melihat putrinya dalam keadaan hidup. Feby yang berpamitan hanya ingin membeli paket data, tak kunjung pulang. Sampai malam mulai larut, belum ada tanda-tanda kepulangan Feby. Hal itu membuat sang ibu khawatir, karena biasanya Feby tidak seperti ini. Kekhawatiran Ibu Ani itu ternyata beralasan. Pasalnya, sampai pagi Feby tak juga pulang. Nomor handphonenya pun tak bisa lagi dihubungi. Keluarga yang mulai takut dan panik mulai menghubungi teman-teman dan orang-orang yang mungkin saja mengenal Feby. Siapa tahu mereka bisa memberikan informasi di mana kira-kira Feby berada. Berita hilangnya Feby pun menyebar dengan cepat di sekitar Kampung Paluh. Beramai-ramai para warga mulai mencari Feby baik di wilayah sekitar kampung mereka maupun di media sosial. Namun semua usaha mereka tidak menghasilkan apapun. Merasa jika ada yang tidak beres di balik menghilangnya Feby, mengingat selama ini Feby bukan anak yang suka membuat masalah, akhirnya pihak keluarga pun melaporkan hilangnya Feby kepada polisi, berharap pihak kepolisian segera menemukan Feby. Kamis 3 Februari 2022, nama Feby Reskika Mayastani pun resmi masuk sebagai daftar pencarian orang. Keesokan harinya, Jumat 4 Februari, merupakan hari ketiga Feby tidak pulang. Menurut Ibu Ani, dia tidak mempunyai firasat apa-apa. Tapi saat itu, dia benar-benar khawatir akan keselamatan Feby. Ibu Ani mengaku tidak bersemangat melakukan apapun termasuk makan. Dia hanya ingin anaknya pulang atau berharap siapapun dapat menemukan putrinya itu. Ibu Ani tahu betul, Feby tidak membawa uang lebih. Dia hanya membawa uang untuk membeli paket, mengenakan sweater hitam, jilbab hitam, serta celana putih. 2 hari kemudian, terjadi kegemparan di Kampung Benteng Hilir, Siak, tepatnya di sebuah kebun kelapa sawit. Seorang petani sawit yang tengah bersiap untuk memanen sawitnya dikejutkan dengan penemuan jasad seorang gadis dengan keadaan nyaris tanpa busana, tangan dan kaki diikat, serta muka tertutup sweater. Saat jasad ditemukan, itu tidak benar-benar terkubur ya, tapi hanya semacam tertutup sedikit tanah dan pelepah sawit saja. Setelah timbunan tanah dan pelepah sawit itu dibongkar, berdasarkan pakaian yang dikenakan, jasad yang ditemukan cocok dengan ciri-ciri seorang perempuan yang dilaporkan hilang pada Kamis 3 Februari 2002 oleh Polres Siak. Lemas dan tidak percaya rasanya perasaan Ibu Ani dan keluarganya yang lain. Penantian mereka akan kepulangan Feby nyatanya berakhir tragis seperti ini. Namun seakan tidak mau percaya begitu saja dengan berita yang beredar, beberapa perwakilan keluarga Ibu Ani pun mendatangi kantor polisi untuk memastikan apakah benar jasad yang ditemukan anggota keluarga mereka atau bukan. Namun seperti dugaan mereka di awal, hanya dengan melihat ciri-ciri baju yang dipakai oleh sang jasad, pihak keluarga pun sudah sangat yakin jika itu adalah keluarga mereka, Feby Reskika. Masih jelas dalam ingatan Ibu Ani, bagaimana sosok Feby di matanya. Gadis berparas cantik itu adalah anak priang penghibur hatinya. Cita-citanya sederhana, hanya ingin cepat-cepat selesai sekolah agar bisa segera bekerja untuk membantu ekonomi keluarganya. Maklum saja, sejak kepergian sang ayah, kehidupan keluarga Ibu Ani tidak sama seperti dulu. Hati Ibu Ani menjerit perih. Siapa kira-kira orang yang tega merenggut nyawa gadis tumpuan harapannya itu?
Tak butuh waktu lama untuk polisi berhasil menangkap siapa pelaku di balik penemuan jasad gadis berusia 16 tahun tersebut. Dia adalah Syandika Arya Sahputra atau Sas, pemuda tanggung putus sekolah berusia 16 tahun. Sas ini ternyata adalah mantan pacar Feby. Mereka sempat dekat dan berpacaran namun putus di bulan November tahun 2021. Itu pun hubungan mereka cenderung singkat ya, hanya sekitar 3 bulan saja. Lalu, bagaimana kronologis lengkap kejadian mengerikan itu? Awalnya, Feby yang waktu itu mengaku sedang butuh uang untuk membayar hutang ke salah seorang temannya di Pekanbaru merasa buntu. Hingga akhirnya, dia mengirimkan pesan ke dalam akun Facebook salah satu temannya yang bernama Aman. Di sana, Feby meminta bantuan Aman untuk meminjaminya uang sebanyak Rp500.000. Secara kebetulan, saat si Feby ini mengirim pesan ke akun Aman, HP milik Aman ini pas banget lagi dipegang sama Sas. Karena mereka berdua ini memang lagi main bareng waktu itu. Sekedar informasi, Aman ini adalah teman Feby sekaligus teman Sas juga. Jadi bisa dibilang mereka bertiga ini berada di circle yang sama. Sas yang melihat pesan itu gak tahu gimana awalnya malah kepikiran untuk menjebak Feby. Dia kemudian membalas pesan Feby dengan bilang kalau HP Aman lagi di tangan dia. Sas lalu menyuruh Feby buat chat di akun Sas aja dan janji kalau Sas mau minjemin uang ke Feby dengan syarat bertemu langsung. Feby yang memang beneran lagi butuh uang akhirnya menyanggupi syarat untuk bertemu langsung sama Sas. Pokoknya waktu itu yang penting dia dapat uang lah buat bayar hutang. Mereka pun akhirnya janjian buat ketemu di rumah Aman pada hari Rabu 2 Februari. Dimana pas banget waktu itu Feby pamitan ke ibunya mau beli paket data. Padahal sebenarnya dia janjian sama Sas buat pinjam uang. Dan memang benar mereka berdua ini bertemu di rumah Aman. Tapi waktu itu Sas bilang uangnya belum dibawa. Karena itu uang masih ada di ibunya yang saat itu berada di pondok kebun sawit. Sas pun mengajak Feby menuju pondok yang terletak di tengah kebun sawit menggunakan motor Feby. Feby yang saat itu nggak menaruh rasa curiga sedikit pun ke Sas, nurut-nurut aja. Gak lama akhirnya mereka pun sampai di pinggir kebun. Sas kemudian turun dan masuklah dia ke dalam kebun karena memang pondoknya berada di tengah kebun. Sesaat kemudian, Sas ini balik lagi dan nemuin Feby. Dia bilang kalau ibunya mau minjemin uangnya tapi pengen ketemu dulu sama Feby. Dapat alasan kayak gitu, lagi-lagi Feby yang emang butuh uang dan gak ada pikiran aneh-aneh juga ya, nurut-nurut aja ngikutin Sas masuk ke kebun sawit. Dia beneran gak nyangka kalau itu hanya tipu daya Sas. Dan bener aja, begitu sampai di pondok, tiba-tiba Feby ini dicekik dari belakang sampai lemas. Setelah Feby gak sadar, Sas kemudian mengikat tangan dan kaki Feby, lalu menyumpal mulut Feby menggunakan sobekan kain yang memang sudah dia persiapkan sebelumnya. Sas lalu memperkosa Feby. Bahkan karena saking gelapnya suasana pondok saat itu, Sas sampai nggak sadar jika Feby sebenarnya sedang mens. Setelah puas dengan aksi bejatnya, Sas yang melihat Feby ini masih bernafas, lagi-lagi mencekik leher Feby sampai Feby nggak bergerak lagi. Sas kemudian menyeret tubuh Feby turun dari pondok, lalu menyeretnya lagi sejauh 20 meter. Dan untuk memastikan jika Feby ini benar-benar udah meninggal, Sas kemudian menyayat-nyayat pergelangan tangan kanan Feby pakai pisau yang sudah dia siapkan. Hal itu dilakukan selain untuk memastikan Feby meninggal, juga untuk memberi kesan jika Feby ini bunuh diri. Setelah itu dia pun menutupi tubuh Feby dengan tanah dan pelepah sawit yang ada di sekitar situ. Sas kemudian membuang celana Feby di parit tak jauh dari lokasi serta mengambil barang-barang berharga Feby seperti dompet dan HP. Sementara motor Feby dibawa masuk jauh ke dalam kebun sawit agar tidak dilihat orang lain. Sas sendiri kemudian meninggalkan Feby begitu saja lalu pulang ke rumah pamannya yang terletak gak jauh dari lokasi. Keesokan harinya, Kamis 3 Februari sekitar jam 7 pagi, Sas meminjam cangkul dari Suherlan dan Bahari dengan alasan untuk menanam kelapa sawit. Setelah itu, Sas menuju TKP. Sas ini rencananya ingin menggali tanah untuk mengubur jasad Feby. Tapi, baru beberapa cangkulan saja Sas ini merasa capek. Jadinya ya, dia hanya berhasil menggali dangkal saja. Gak sampai itu tubuh Feby ketutup semua. Setelah menutup ala kadarnya jasad Feby dengan tanah, Sas menambahkan beberapa pelepah sawit untuk menyamarkan gundukan tanah itu. Lalu, Sas pun pulang menuju rumah orang tuanya. Minggu 6 Februari 2021,
2022 sekitar pukul 2 siang, seorang petani berinisial HD mencium bau busuk yang tidak biasa saat memanen sawit. Dia juga sedikit heran dengan terpangkasnya sebagian semak di area itu. HD pun memanggil istrinya untuk mengecek bersama-sama. Mereka semakin curiga saat menemukan sebuah gundukan tanah yang masih baru. Di atasnya terdapat pelepah sawit serta pangkasan semak-semak tadi. Apalagi aroma busuk yang tercium semakin menyengat, dan saat diperhatikan, di balik gundukan itu mereka seperti melihat lutut manusia yang sedikit menyembul keluar. Kontan saja mereka yang ketakutan segera memanggil warga untuk memastikan apa yang sebenarnya terkubur di bawah gundukan tanah dan pelepah sawit itu. Setelah timbunan tanah dan pelepah sawit dibongkar, berdasarkan pakaian yang dikenakan jasad yang ditemukan, cocok dengan ciri-ciri seorang perempuan bernama Feby Rizkika Mayastani yang dilaporkan hilang Kamis 3 Februari 2022. Polisi pun segera menuju lokasi mengamankan jasad itu untuk kemudian melakukan penyelidikan guna menangkap siapa sang pelaku. Untungnya, banyak petunjuk yang ditemukan polisi saat itu, termasuk keterangan saksi pemilik cangkul tempat Sas meminjam cangkul. Saat itu Sas bilang ingin menanam sawit, tapi saat dilakukan penyelidikan, tidak ditemukan tanaman sawit baru di area itu. Gak sampai waktu 24 jam, Sas dijemput oleh pihak kepolisian saat berada di rumah orang tuanya di Kampung Benteng Hilir untuk dimintai keterangan. Pelaku yang masih di bawah umur ini tidak menyangkal dengan semua tuduhan polisi kepadanya. Dia mengatakan motif dari tindakan ini adalah awalnya hanya ingin memperkosa Feby saja. Namun karena dia takut jika Feby sadar Feby ini lapor polisi, ya udah, Sas pun akhirnya membunuh Feby dan berusaha menghilangkan jejak perbuatannya dengan cara dikubur di kebun sawit. Atas tindakannya itu, Sas diancam dengan hukuman penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Namun, dia juga terancam dipidana mati atau seumur hidup. Semoga pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan semoga keluarga Feby diberi kesabaran serta keikhlasan dalam menerima kepergian Feby. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Makasih banget ya. Boleh dong bantu support channel YouTube ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notification agar kalian tahu saat aku cerita lagi, cerita mulu, cerita terus untuk kasus selanjutnya. Dadah!